Halo teman-teman Dercar Vlog, kita masih ada di IMS 2018 dan kali ini yang pengen gue review adalah mobil yang menurut gue jarang sekali dimodifikasi untuk menjadi sebuah mobil off-road, yaitu Mazda BT50 yang ada di samping gue. Mazda BT50 ini adalah milik dari Pangdam II Sriwijaya, yaitu Majen TNI AM Putranto. Beliau memang saya kenal sangat hobi dengan off-road, dan kali ini yang beliau bangun adalah sebuah double cabin yang memang di Indonesia ini jarang sekali digunakan untuk menjadi sebuah kendaraan off-road. Ubahannya sangat radikal menurut gua, nggak cuma dari sisi eksterior aja, tapi gua lihat sampai bagian ke dalam mesinnya juga ekstrim dan sangat oke banget pengerjaannya. Ini dia mobilnya. Konsepnya militernya kental banget, dari mulai catnya udah kelihatan, dan kamonya modern banget soalnya dia modelnya yang pixelate gitu ya. Jadi lebih digital, lebih modern. Dan ini semuanya full cat. Terus untuk finishingnya ini dibikinnya model yang kasar, yang kulit jeruk. Jadi nggak cuma lebih kuat aja, kalau kena baret kan model yang cat kulit jeruk ini dia memang lebih anti terhadap goresan-goresan. Jadi nggak cuma masalah untuk estetika aja, tapi fungsionalnya pas off-road bisa jauh lebih maksimal lagi. Mobilnya kalau gue lihat konsepnya itu lebih buat adventure. Bisa kelihatan dari beberapa perintilan yang ada di sini, kayak misalnya roof rack buat ngebawa barang. Jadi kalau misalnya kita mau off-road yang jauh, kita off-road ekspedisi, kita bisa naruh semua barangnya di atas sini yang ringan-ringan. Belum lagi pastinya di bagian belakang untuk baknya. Kalau gue lihat kayaknya agak dipotong ya, soalnya jauh lebih ramping. Apa dipotong gini? Kalau menurut gue, pertama adalah di aperture angle ya. Kalau teman-teman lihat, dengan posisi pantat yang dipotong ini bak ya, maka saat off-road, saat kita menanjak, maka angle itu bisa lebih maksimal. Yang maksudnya tidak gampang mentok belakangnya. Itu yang suka menjadi salah satu kendala kalau kita menggunakan double cabin. Kenapa? Karena dengan pantatnya yang panjang, maka saat kita menanjak tuh sering nyangkut. Tapi kalau udah dimodifikasi seperti ini, maka departure angle menjadi lebih maksimal, jadi kita nggak gampang mentok ya. Baik saat kita nunduk di depan atau saat mendongak di bagian belakangnya. Penunjang tambahannya buat kita adventure jarak jauh pasti harus ada jerigen. Jerigen yang model gini sekarang lagi ngetren banget karena posisinya itu bisa ditaruh di mana lebih fleksibel dengan ukurannya yang ramping. Jadi kita nggak terlalu pusing untuk mikirin space-nya. Dan ini lumayan besar, 15 liter. Terus fungsinya macam-macam, bisa buat bensin ataupun solar, ada juga yang buat air. Biasanya dibedakannya dari warnanya. Kalau yang warna putih ini biasanya untuk air ya. Jadi untuk pasokan air bersih itu udah ada di sini. Bagian belakangnya berbagai macam kebutuhan menyimpan barang. Ukurannya sih sebenarnya nggak terlalu besar untuk bagian belakangnya sini, karena di depannya situ sudah ada tangki solar, terus juga shock, coil over shock yang menembus sampai ke dalam. Ini untuk sebuah mobil adventure cukup radikal karena jarang sekali mobil adventure yang shock breaker-nya sampai tembus ke dalam. Ini karena travelnya panjang, jadi dia sampai tembus ke dalam atau ke bagian belakang daripada bak. Jadi ban serepnya taruh sini, banyak juga yang taruh di sini atau ditaruh di bagian belakang dari pickup ini. Untuk bumpernya juga udah di custom bagian belakang, jadi nggak cuma bagian depan aja. Yang menarik adalah ini terintegrasi. Jadi dari bumper belakang ini disambung ke arah depan. Dia menyambung, ada roll cage lagi, terus menjadi footstep sampai ke bagian depan. Berarti di bagian dalam ini tidak ada roll cage tambahan, karena memang roll cage-nya semua full di luar. Pasti di dalam bisa lebih lega lagi karena tidak ada lagi roll cage di dalam yang membuat kenyamanan biasanya berkurang ya. Karena kalau roll cage di dalam itu biasanya kita untuk keluar masuknya lebih susah dan kabin menjadi lebih sempit. Nah, termasuk untuk roof rack-nya juga, dia nempelnya ada di roll cage-nya. Jadi roof rack ini udah nggak ngiket lagi ke bodi mobil. Di belakangnya roof rack ada lift kit, ukurannya juga pas banget dengan roof rack-nya. Jadi enak dilihat, soalnya kalau terlalu pendek aneh, terlalu panjang juga aneh kalau sampai nongol. Termasuk juga yang gue lihat adalah untuk LED light bar-nya, ukurannya udah disesuaikan. Ini kalau gue lihat kurang lebih panjangnya sekitar 40 inch dan udah siap banget untuk dipakai adventure malam. Zaman sekarang semua udah pakai Warren yang 8274, tapi ini udah dimodifikasi lagi. Jadi housingnya sudah ditukar, housing aluminiumnya ditukar yang menggunakan double motor. Jadi 8274, housingnya ditukar aluminium, lalu menggunakan
2 motor 95 XP, dan 2 buah solenoid Albright. Ini jadi salah satu resep paten sekarang untuk ekspedisi jarak jauh, mau yang heavy adventure, memang udah terbukti bandel banget, dan karena semua menggunakan twins yang sama sekarang. Jadi kemudahannya adalah jika terjadi sesuatu di hutan, itu lebih mudah untuk mereparasinya. Karena setiap peserta menggunakan parts yang sama. Jadi kita di dalam hutan bisa bertukar parts, siapa yang membutuhkan apa, kita semua bisa saling subsidi parts ya. Slingnya udah menggunakan yang bahannya plasma. Ini salah satu kelebihannya adalah ringan, tetapi sebenarnya juga lebih kuat daripada baja. Memang kalau orang tidak mengetahui, mereka berpikir sling baja itu lebih kuat daripada sling yang berbahan plasma atau nilon. Padahal yang bahan seperti ini jauh lebih kuat dan juga lebih ringan, sehingga navigator lebih mudah untuk mengoperasikannya, tidak mudah capek karena keberatan. Walaupun memang kekurangannya untuk jenis seperti ini, maintenance-nya itu lebih tinggi. Jadi setelah off-road, itu harus segera dibersihkan supaya dia tidak mengeras. Karena jika mengeras, dibiarkan terlalu lama ada lumpurnya, itu bisa mengurangi kekuatan dari sling winch ini. Karena winch-nya yang ukuran ekstra besar, jadi grillnya kalau pakai yang asli nggak muat. Jadi grillnya ini udah dilepas yang asli, menggunakan grill custom. Oh, dia bahannya udah diganti malah. Ini jarang-jarang nih, grill menggunakan bahannya yang besi ya. Memang kalau grill sebuah mobil itu udah diganti, kita terkadang nggak bisa ngelihat ini sebenarnya mobil apa. Salah satunya adalah di Mazda BT50 nih. Kemarin pas gue pertama kali ngeliat, gue pikir juga ini merupakan double cabin lain yang banyak dimodif seperti misalnya Ranger ya. Tapi ternyata ini adalah sebuah Mazda BT50. Ini adalah salah satu yang menarik menurut gue. Pertama dari bumper custom tadi dipasangin skid plate juga. Untuk estetika juga makin sangar, makin oke. Dan salah satu fungsinya yaitu untuk melindungi bagian kolong dari berbagai macam sampah yang ada di jalanan off-road. Misalnya ada batuan atau ada gundukan, sehingga tidak mengenai items-items yang ada di parts-parts yang ada di bawah sini, seperti misalnya terot ataupun shock steer. Nah, ini adalah salah satu yang ekstrim. Gardannya udah diganti gardan rigid atau gardan solid. Kita tahu kalau double cabin itu biasanya menggunakan gardan yang model independent IFS, independent front suspension. Tapi di double cabin ini udah dirubah menggunakan gardan solid yang dicomot dari Toyota Land Cruiser VX atau seri 80. Nggak cuma gardannya yang gue lihat, tapi link armnya juga udah diganti yang punya VX-nya. Nah, karena udah diganti solid ini, maka untuk suspensinya emang bisa jauh lagi travelnya. Terlihat dari sekarang ini dengan menggunakan shockbreaker coil overshock, ini travelnya 10 inch dan juga ada bump stopnya dari Provender juga yang travel 4 inch. Maka travel suspensi dari mobil ini bisa melonjak jauh ketimbang masih menggunakan independen aslinya. Enaknya dari kita menggunakan coil overshock di solid axle, kita bisa memainkan travel suspensinya dengan lebih mudah lagi, tidak terlalu banyak pertimbangan dan tidak terlalu mengalami banyak kendala seperti kita menaikkan travel suspensi di gardan independen. Seperti misalnya di belakang ini persis sama kayak di depan juga, menggunakan gardan VX, lalu coil overshocknya juga sama, Provender 10 inch, dan tetap ditambah juga dengan bump stop travel 4 inch. Jadi pastinya buat off-road lebih enak lagi, soalnya artikulasi dari suspensinya itu lebih main. Kita di dalam mobil berasanya lebih rata lagi, kalau kita ngelotin lubang kanan kiri, itu bodi tetap rata aja. Jadi yang main hanya kayak kakinya aja. Ini adalah salah satu ban yang menjadi favorit sekarang, Maxxis Trepador, yang digunakan di sini ukurannya 35, 12,5 inch, dan rim velgnya adalah 17 inch dari Raceline. Ini menjadi salah satu hal yang menarik dari awal gue ngeliat mobil ini kemarin, yaitu sebuah double cabin yang menggunakan ban Trepador. Karena ban ini sekarang emang banyak sekali digunakan untuk kegiatan seperti ekspedisi, dan di Amerika sendiri emang banyak sekali ya yang menggunakan ban ini sekarang untuk segala macam kegiatan off-road di sana. Sekarang salah satu yang gue tunggu-tunggu adalah melihat langsung mesinnya pakai apa. Kita langsung buka ya. Terima kasih Mas. Jadi mesin ini aslinya itu adalah kendaraan mega cruiser yang mungkin sebagian besar orang Indonesia masih kurang familiar. Jadi mega cruiser itu sebenarnya adalah kendaraan keluaran dari Toyota yang bentuknya mirip sekali dengan Hummer H1.
Kebetulan mobil itu ada di sebelah kita, gede banget, ukurannya persis kayak Hummer H1. Jadi, mesin diesel dari mobil Mega Cruiser ini dipindah ke dalam sini. Tidak heran kalau ukurannya sangat besar, jadi ruang mesinnya menjadi sangat penuh. Ini juga menjadi salah satu mesin kompetisi yang difavoritkan di Indonesia dan di sekitarnya, terutama Malaysia. Walaupun diesel, tapi tenaganya cukup besar sekali. Dengan cc 4100 turbo diesel, ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 170 PS. Mesin ini menjadi favorit karena torsinya yang besar dan juga bandel. Memang sistemnya masih konvensional, ini masih belum menggunakan ECU, tetapi hal itu yang malah justru dicari oleh sebagian besar para off-roader yang menggunakan mesin ini. Nah, dengan menggunakan mesin 15 BT ini yang gue lihat berubah, salah satunya adalah radiator. Radiatornya menggunakan yang ukurannya lebih besar dan sekarang menggunakan bahan aluminium supaya pendinginannya lebih optimal. Sementara kalau bagian lain yang gue lihat sih semuanya tidak jauh dari stok. Untuk aki menggunakan 2 aki karena pasokannya dari Wins tadi itu besar banget. Jadi akinya ini ada 2, aki kering dua-duanya 100 ampere, di sebelah kanan 1 dan di sebelah kiri 1 supaya bobotnya imbang antara keduanya. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Wah, joknya enak banget. Joknya pakai Corbeau seat, ini adalah jok Amerika. Ini joknya sebenarnya adalah satu jok yang banyak dipakai orang off-road sana. Tapi model yang ini adalah model yang reclining, yang tetap bisa nyender. Jadi kalau kita off-road jauh, itu tetap nyaman karena kapanpun juga kita mau nyantai dulu atau mau tiduran sejenak, kita bisa nyanderin joknya. Terus untuk seat beltnya, tetap Putranto nggak main-main karena seat beltnya tetap menggunakan yang 4 titik. Memang sebenarnya kalau kita menggunakan seatbelt 3 titik itu di off-road ekspedisi sangat cukup, tapi memang tidak ada salahnya kalau ulang-ulang nyangkut. Tapi walaupun seatbelt menggunakan 4 titik, tapi ternyata seatbelt 3 titiknya tetap ada. Jadi kita tetap bisa, kalau harian di jalan raya, kita tetap bisa pakai ini. Kalau gue sebenarnya lebih setuju kayak gitu, karena memang kita hanya membutuhkan seatbelt 3 titik kalau kita lagi off-road, tapi terkadang kita ada di satu obstacle yang mungkin sangat berbahaya sekali, bisa beresiko cukup fatal. Kalau misalnya ada seperti itu, gue lebih suka menggunakan seatbelt 4 titik. Tapi nanti begitu jalannya sudah ringan lagi atau kembali ke jalan raya lagi, kita bisa bertukar menggunakan seatbelt 3 titik. Jadi gue lebih suka emang ada 2 pilihan itu di dalam satu mobil. Untuk yang lain sebenarnya nggak terlalu jauh dari mobil standar. Dan menurut gue itu bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masih bisa merasakan seperti menggunakan mobil harian tuh kenyamanannya mesti dapat. Seperti misalnya roll cage-nya tidak ada di dalam, roll cage-nya udah di luar semua, jadi tidak terlalu sempit, nggak terlalu tetap bisa lebih luasa karena nggak banyak palang-palangnya di atap atau di samping pintu ya. Ini semua panel-panel untuk kebutuhan listriknya ada di sini, dari mulai cut off buat aki yang kiri, aki yang kanan. Lalu juga untuk four wheel-nya ini menggunakan sistem elektrik. Jadi untuk four wheel-nya kita tinggal pencet yang atas. Kalau mau kembali ke two wheel lagi, kita pencet yang bawah. Jadi untuk gearbox sekaligus dengan transfer case itu udah menggunakan custom dari 15 BT yang dimodifikasi lagi supaya bisa plug di mobil Mazda BT50 ini. Terus juga head unit itu masih ada. Gua rasa tetap ada musik ya, tetap audio tetap nyala, dan pastinya AC pasti masih nyala banget karena itu butuh banget kalau kita lagi adventure. Terus di bagian kanan, ini yang nggak kalah pentingnya, ini adalah tombol untuk mengaktifkan ARB air locker. Jadi di mobil ini, baik gardan depan maupun gardan belakang itu menggunakan locker dari ARB, dan semuanya dioperasikan di sebelah kanan. Jadi praktis saya jaraknya nggak terlalu jauh dari driver. Seperti kalian mungkin udah ketahui, ARB air locker itu dioperasikan oleh kompresor angin. Jadi pertama kita harus memencet yang sebelah kanan dulu untuk mengisi angin yang ada di kompresor. Setelah angin yang ada di kompresor sudah terisi, maka kita bisa mentransfer angin tersebut ke dalam locker, baik locker belakang yang tengah maupun locker depan yang sebelah kiri. Setelah udah diaktifkan, maka kedua locker tersebut akan mengunci dan 100% kerjanya antara roda kanan dan roda kiri. Nah, di bawahnya ini ada sebuah lever atau tuas untuk mengendalikan winch, baik untuk mengulur ke atas maupun tarik ke bawah.
Oke teman-teman, sekian dulu untuk review kali ini Mazda BT50 milik Majen TNI AM Putranto. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat, memberikan banyak inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin ingin membangun double cabin seperti punya Pak AM Putranto ini, ataupun banyak informasi yang bisa kalian dapatkan dari video kali ini. Sampai ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di video ini. Thank you ya. Dadah.